Halo teman-teman, selamat datang di kelas Dart, di mana di sini kita akan belajar tentang Dart asing. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now, atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel. Kalau teman-teman misalnya dari perusahaannya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman belajar ya kelas ini, teman-teman pastikan dulu sudah mengikuti kelas saya tentang Dart sebelumnya. Dari mulai Dart dasar, Object Oriented Programming, Generic, Package, Collection, dan juga Unit Test. Jadi ini adalah materi yang lumayan advance ya untuk materi Dart asing ini. Jadi pastikan teman-teman sudah menguasai materi-materi saya sebelumnya. Oke, apa sih yang akan kita bahas di materi ini? Jadi kita akan nanti berkenalan dengan concurrency itu apa misalnya ya. Nanti kita juga akan berkenalan dengan Dart asing itu seperti apa sih. Kita juga akan berkenalan dengan event loop di Dart, isolates, future, stream, async await, dan masih banyak materi tentang asynchronous ya di kelas Dart asing ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan concurrency. Nah, kita bahas tentang sejarah concurrency. Jadi dahulu, komputer itu hanya menjalankan sebuah program pada satu waktu. Jadi kalau teman-teman tahu ya, komputer zaman dulu itu kalau teman-teman mau jalanin program ya cuma bisa satu program aja. Ketika teman-teman mau ganti programnya, itu kita harus tutup dulu programnya ya, lalu kita buka program yang lainnya. Berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau teman-teman sekarang itu bisa buka browser, bisa buka misalnya sambil dengerin musik gitu ya, sambil buka editor dan sebagainya. Jadi sekarang itu sudah bisa multi aplikasi berjalan secara bersamaan. Tapi zaman dulu itu tidak. Nah, karena hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, hal ini tidak efisien dan memakan waktu lama karena hanya bisa mengerjakan satu tugas pada satu waktu. Jadi kita harus bolak-balik gitu ya, kalau teman-teman mau membuka beberapa program. Nah, tapi semakin ke sini, sistem operasi untuk komputer itu semakin berkembang dan juga semakin canggih. Nah, sekarang sistem operasi bisa menjalankan program secara bersamaan dalam proses yang berbeda-beda. Terisolasi juga dan juga saling independen antar program yang lainnya. Jadi contohnya misalnya teman-teman bisa buka browser, bisa buka Android Studio, bisa buka misalnya aplikasi untuk menjalankan musik seperti Spotify misalnya seperti itu ya, dan lain-lain. Itu langsung secara berbarengan. Ketika ada salah satu aplikasinya yang crash misalnya atau error, contohnya Android Studio-nya error gitu ya. Nah, aplikasi yang lainnya tidak akan terpengaruh. Artinya dia berjalan secara independen. Jadi kalau ada aplikasi yang error, aplikasi yang lain itu tidak terpengaruh. Oke, program biasanya berjalan dalam sebuah proses ya. Dan dalam proses itu memiliki resource yang independen dengan proses yang lain. Jadi saat teman-teman buka aplikasi misalnya Google Chrome, Android Studio, itu dia akan berjalan dalam sebuah istilahnya adalah proses. Proses itu akan berbeda secara memori ya, dan juga penyimpanan di memorinya. Jadi istilahnya independen. Makanya teman-teman kalau buka misalnya task manager teman-teman atau sistem monitoring teman-teman di laptopnya, itu nanti kelihatan ya tiap aplikasi dia pakai memori berapa. Jadi tidak dicampur semuanya, tapi terpisah-pisah antar aplikasinya. Nah, sekarang sistem operasi tidak hanya bisa menjalankan multiple proses, jadi tidak hanya beberapa proses, tapi dalam proses kita bisa menjalankan banyak pekerjaan sekaligus juga, atau bisa dibilang proses yang lebih ringan. Atau istilah ini namanya dikenal dengan istilah thread. Nah, thread itu membuat proses aplikasi bisa berjalan tidak harus selalu sekuensial. Kita bisa membuat proses aplikasinya berjalan menjadi asinkronus atau juga paralel. Nah, kalau teman-teman bingung ya, jadi saat kita buka beberapa aplikasi itu kita bilang adalah proses. Tapi di dalam aplikasi itu sendiri kita bisa menjalankan beberapa thread ya, atau proses yang ringan. Contoh yang paling simpel adalah ketika teman-teman misalnya buka browser. Ketika teman-teman buka browser, teman-teman bisa buka langsung beberapa tab secara sekaligus. Nah, itu kita anggap sebagai proses yang ringan ya, karena masih jalan di dalam satu aplikasi. Atau teman-teman bisa buka beberapa tab, lalu dalamnya dengerin musik, dengerin lagu, dan lain-lain. Itu semuanya jalan berbarengan. Nah, itu istilahnya adalah thread ya, atau istilahnya proses yang ringan.
Oke, sekarang ini kita sudah ada di zaman multicore, di mana smartphone ya, itu pun udah multicore sekarang ya, tidak hanya komputer. Jadi multicore ini sangat menguntungkan kita karena kita bisa membuat aplikasi yang bisa menjalankan proses dan juga thread secara bersamaan ya. Jadi semakin core-nya banyak, makanya proses yang dikerjakannya bisa semakin banyak pula karena core-nya banyak sekali. Oke, sekarang pertanyaannya, apa bedanya concurrency dan juga paralel gitu ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya istilah proses dan juga thread ya. Nah, sekarang kita bahas tentang concurrency dan paralelnya. Nah, kadang banyak yang bingung dengan istilah concurrency dan juga paralel. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu memusingkan ini gitu ya. Nah, karena saat ini kita pasti akan menggunakan keduanya ketika membuat aplikasi gitu ya. Jarang menggunakan satu saja, biasanya dua-duanya langsung digunakan. Nah, concurrency artinya mengerjakan beberapa pekerjaan satu persatu dalam satu waktu, gitu ya. Jadi istilahnya itu teman-teman bisa mengerjakan sesuatu banyak, tapi tidak bisa secara berbarengan. Biasanya dia gonta-ganti gitu ya. Tapi semuanya bisa dikerjakan. Nah, nanti kalau teman-teman agak bingung, nanti saya akan buatkan diagramnya contohnya ya. Nah, ada istilahnya paralel. Paralel artinya mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada satu waktu. Jadi di satu waktu yang sama mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Nah, itu namanya adalah paralel. Oke, kita lihat ini diagramnya. Ini adalah diagram concurrency. Nah, lihat. Concurrency itu misalnya kita ada misalnya sebuah thread A gitu ya, atau sebuah proses ringan A. Nah, misalnya dia mengerjakan tugas yang hijau, tiba-tiba dia diganti menjadi tugas yang merah, lalu ganti lagi menjadi tugas yang hijau, lalu ganti lagi misalnya tugas yang merah, lalu ganti lagi menjadi tugas yang hijau. Nah, lihat, dia itu bisa mengerjakan beberapa tugas, tapi pada satu waktu, dia cuma bisa mengerjakan satu tugas saja. Nah, pertanyaannya, bukannya ini seperti sekuensial biasa ya, atau sinkronus ya, atau blocking ya? Kelihatannya memang sama, tapi sebenarnya tidak. Tidaknya apa? Tidaknya adalah dia bisa bergonta-ganti pekerjaan. Kalau misalnya sinkronus, atau misalnya istilahnya itu blocking gitu ya, atau sekuensial, nah, pekerjaannya tidak bisa bergonta-ganti. Dia itu harus hijau, selesaikan dulu semua hijaunya sampai selesai. Jadi 3 ini harusnya hijau. Nah, setelah itu baru merah terus. Gitu ya. Nah, kalau ini bisa gonta-ganti. Jadi kalau hijau, tiba-tiba hijaunya terlalu lama, akhirnya dia ganti ke pekerjaan yang lain, habis itu ganti lagi ke pekerjaan yang lain, dan seterusnya. Jadi dia bisa bergonta-ganti. Ini namanya adalah concurrency. Nah, ini adalah paralel. Kalau paralel bedanya, kalau concurrency itu satu proses yang bisa bergonta-ganti pekerjaan. Kalau paralel itu biasanya lebih dari satu proses ya. Contohnya di sini ada A dan B, dan dua-duanya jalan secara bareng ya, mengerjakan task yang berbeda dan berjalan bareng ya. Jadi istilahnya itu tidak bergonta-ganti juga gitu ya. Nah, dan tidak saling tunggu. Intinya ini adalah paralel. Oke. Ini adalah contoh concurrency dan juga paralel. Nah, browser contohnya itu adalah aplikasi yang concurrent atau istilahnya concurrency ya, dan juga paralel. Jadi browser itu dua-duanya sebenarnya ya. Jadi bukan istilahnya hanya paralel saja, tidak. Jadi paralel dan concurrent itu bisa dalam satu kesatuan. Contohnya, browser akan melakukan proses concurrent ketika membuka web ya. Nah, ketika teman-teman membuka web ya, browser itu akan melakukan HTTP request. Lalu dia akan download semua file webnya ya, HTML, CSS, JavaScript, lalu render dalam bentuk tampilan webnya. Nah, itu adalah prosesnya concurrent, karena dia gonta-ganti pekerjaan gitu ya. Nah, browser juga bisa melakukan proses yang paralel. Nah, ketika kita membuka beberapa tab misalnya ya, dan kita sambil download beberapa file, atau menonton video dan juga web streaming misalnya, seperti itu. Artinya pada satu waktu kita bisa melakukan beberapa hal, buka beberapa tab, yang satu download video, yang satu lagi misalnya nonton video, yang satu lagi buka musik dan sebagainya. Itu bisa jalan semuanya berbarengan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya tentang concurrent dan juga paralel. Biasanya saat kita membuat aplikasi, kita akan melakukan dua hal tersebut. Jadi jarang kita lakukan salah satunya aja. Biasanya dua-duanya kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya sinkronus dan juga asinkronus? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung dengan istilah ini. Nah, saat kita membuat aplikasi yang concurrent dan paralel, kadang kita sering menemui istilah sinkronus dan juga asinkronus. Nah, tidak perlu bingung juga ya dengan istilah tersebut. Secara sederhananya, sinkronus adalah ketika kode program kita berjalan secara sekuensial.
dan semua tahapannya ditunggu sampai prosesnya selesai, baru dieksekusi ke tahapan selanjutnya. Ya. Nah, jadi kalau yang concurrent kan tadi kan dia bisa dari hijau jadi merah, balik lagi hijau, balik lagi merah, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sinkronus itu enggak. Dia kalau udah mengerjakan yang merah, ya merah dulu sampai selesai. Setelah selesai, baru yang hijau, setelah itu baru mengerjakan tas yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di web browser kenapa dibilang ini concurrent, padahal dia terlihat seperti sekuensial ya, atau sinkronus. Nah, karena ketika teman-teman buka browser, ketika dia melakukan HTTP, ya, lalu HTTP responnya dikembalikan oleh browser, maka semua file webnya, contohnya HTML, CSS, JavaScript-nya itu tidak di-download satu persatu. Nah, contohnya misalnya, HTML dulu sampai selesai, setelah itu baru CSS sampai selesai, setelah itu JS sampai selesai, nggak seperti itu. Dia biasanya beberapa hal bisa gonta-ganti gitu ya, bahkan bisa paralel juga. Beberapa file bisa di-download secara berbarengan. Makanya dia tidak sekuensial. Kalau sekuensial atau sinkronus, biasanya ya sangat lambat ya, kalau browsernya masih sinkronus. Oke. Nah, sedangkan asinkronus artinya ketika kode program kita berjalan dan tidak perlu menunggu eksekusi kode tersebut sampai selesai. Nah, kita bisa lanjutkan ke tahapan kode program selanjutnya. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan proses yang concurrent atau juga paralel. Oke, ini contohnya diagram untuk sinkronus ya. Jadi ini anggap aja eksekusi kode program kita dari atas ke bawah, dan ini adalah waktunya. Jadi kalau sinkronus ya, itu sekuensial. Jadi ketika kode di sini 5 detik, maka dia kerjakan 5 detik dulu sampai selesai, ke bawah lagi 4 detik sampai selesai, ke bawah lagi 2 detik, ke bawah lagi 2 detik. Seperti ini. Ini adalah sinkronus. Jadi kelihatan ya, durasi waktunya bakal lebih lama. Makanya kalau teman-teman masih menggunakan browser, ya harusnya sih browser sekarang tidak ada yang sinkronus ya. Sudah concurrent dan juga paralel. Oke. Nah, ini adalah asinkronus. Jadi ini kode program kita misalnya ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah, ini durasi waktunya. Jadi saat dieksekusi, dia akan jalan masing-masing. Ini contohnya 5 detik, ini 6 detik, ini 3 detik, ini 8 detik. Jadi semuanya jalan secara paralel berbarengan. Jadi durasi waktunya totalnya ya paling cuma 8 detik. Bayangkan kalau sinkronus gitu ya, kita harus tambahkan 5 detik, tambah 6 detik, 5 detik, tambah 8 detik. Jadi makin lama. Nah, jadi ini bedanya sinkronus dan juga asinkronus. Jadi ini kenapa saya bahas di awal, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Jadi ada banyak istilah ya dalam asinkronus programming ini. Ada async, ada sinkronus, ada concurrent, ada juga paralel. Sekarang kita berkenalan dengan Dart async. Nah, Dart async itu merupakan fitur di bahasa pemrograman Dart untuk mendukung fitur concurrency dan juga asynchronous programming. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman contohnya seperti Java ya, kalau teman-teman sebelumnya sudah belajar Java atau mungkin C# gitu ya. Nah, di mana di Java kita perlu membuat istilahnya thread ya, untuk misalnya kita melakukan proses concurrency atau async. Nah, di Dart, urusan thread-nya itu sudah dilakukan secara internal oleh Dart itu sendiri. Sehingga kita fokus membuat tas-tas yang nanti akan dijalankan secara concurrent dan juga async. Jadi ini mirip seperti di bahasa pemrograman contohnya Golang, di mana thread manajemennya itu sudah di-handle sama bahasa pemrograman Golangnya. Nah, Dart juga sama, thread manajemennya itu diurus oleh bahasa pemrograman Dart-nya, gitu ya, atau istilahnya aplikasi atau platform si Dart-nya ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat thread gitu ya, manual itu nggak perlu. Berbeda kalau teman-teman menggunakan Java, kita perlu membuat thread-nya secara manual. Kalau di Dart itu tidak perlu dibuat secara manual. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita perlu belajar async gitu ya? Nah, operasi async itu menjadikan program kita bisa mengerjakan kode lain tanpa harus menunggu pekerjaannya sampai selesai. Nah, jadi dengan seperti itu harusnya nanti aplikasi kita akan lebih responsif dan juga lebih cepat gitu ya, karena tidak harus sampai menunggu dulu ya, apalagi proses-prosesnya yang lama. Contohnya, saat kita melakukan operasi untuk membuka atau menggunakan jaringan seperti mengambil data dari web, database, atau bahkan membaca file, kita tidak perlu menunggu sampai prosesnya selesai untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Bayangkan misalnya teman-teman kalau misalnya mau buka halaman beranda misalnya toko online. Kita kan nggak perlu harus nunggu semua respon dari servernya selesai gitu ya, baru kita bisa berinteraksi dengan halaman
aplikasi misalnya mobile kita, misalnya seperti itu. Kita bisa lakukan secara asinkronus, di mana nanti prosesnya berjalan secara asinkronus, kita masih tetap bisa membuka aplikasinya, berinteraksi dengan aplikasinya, dan ketika selesai dapat datanya, nanti baru datanya akan ditampilkan di dalam si aplikasi mobilenya, misalnya seperti itu, ya. Jadi prosesnya bisa berjalan secara asinkronus. Jadi hal-hal seperti ini sudah wajib ya dikuasai kalau teman-teman membuat aplikasi. Jadi proses asing itu sudah wajib dikuasai. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan proses yang sync, nah hal ini tidak bisa dilakukan. Jadi nanti semakin ke sini, semakin lama prosesnya dan otomatis semakin tidak responsif aplikasi yang kita buat. Maka dari itu, belajar tentang asynchronous programming itu sekarang menjadi suatu hal yang sangat wajib. Sekarang kita bahas tentang Dart Event Loop. Cara kerja Dart itu mirip seperti Node.js. Kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar tentang Node.js gitu ya, nah ini hampir mirip cara pekerjaannya. Nah, di mana dia bekerja dengan istilahnya adalah teknologi event loop. Event loop itu adalah sebuah proses ya, di mana dia isinya ada satu buah thread ya, dan thread tersebut akan bekerja terus-menerus. Dan semua pekerjaannya ya, seperti yang saya bilang di awal, di dalam Dart kita tidak perlu membuat thread lagi. Jadi threadnya sudah di-handle oleh si Dart itu sendiri. Nah, defaultnya Dart itu bekerja dalam proses yang namanya event loop, di mana di dalam event loop itu terdapat satu thread yang melakukan pekerjaannya. Jadi ini mirip seperti Node.js gitu ya, di mana Node.js pun ada event loop ya, di mana di dalamnya ada satu thread ya, atau single thread. Nah, saat kita mau mengirimkan pekerjaan ke thread tersebut, contohnya teman-teman mau mengeksekusi kode secara asinkronus misalnya. Nah, kita akan kirimkan pekerjaannya ke dalam si thread tersebut. Nah, saat kita mengirimkan, kita akan kirimkan ke dalam yang namanya queue ya, atau istilahnya antrian. Nah, nanti antrian ini akan diambil ya, datanya atau instruksinya oleh thread ini. Lalu akan dieksekusi satu persatu oleh thread yang ada di dalam event loop tersebut. Oke, gambarannya seperti ini ya kurang lebih. Jadi yang kotak ini adalah Dart event loop. Di mana dalam Dart event loop itu ada queue ya atau antriannya. Lalu di sini ada event loop single thread-nya. Jadi ini satu thread-nya. Jadi satu thread ini dia kerja terus-menerus ya, mengambil perintah yang kita kirimkan ke dalam antrian ini. Nah, jadi saat kita melakukan sesuatu ya, contohnya teman-teman mau melakukan proses misalnya memanggil sistem lain ya. Nah, kita ingin lakukan secara asinkronus. Kita cukup kirim perintah tersebut nanti ke antriannya. Nanti habis itu kita ya lupakan saja gitu ya. Karena dia jalan secara asinkronus. Nah, nanti setelah selesai ya, masuk ke dalam queue, nanti satu persatu isi instruksi yang ada di sini akan diambil oleh single thread ini ya. Nanti setelah selesai, maka dia akan dibalikan responsnya ke aplikasi misalnya Dart kita. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi memang defaultnya cuma single thread. Pertanyaannya apakah bisa di-set jadi beberapa thread? Di sini tidak bisa sayangnya ya. Kalau di Dart itu memang dia pakainya single thread. Jadi ini adalah Dart event loop. Nah kalau gitu gimana kalau saya mau bikin aplikasinya misalnya Dart-nya pengen punya beberapa thread? Nah di dalam Dart itu tidak bisa kita membuat thread secara manual gitu ya. Jadi semuanya sudah dibungkus ya di dalam event loop system ini. Nah, tapi kita bisa bikin sistem event loop seperti ini lagi kalau teman-teman mau. Nah, di dalam Dart itu istilahnya namanya adalah isolates ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang Dart isolates. Isolates adalah tempat semua kode Dart berjalan. Nah, dalam bahasa pemrograman lain, biasanya aplikasi akan berjalan dalam satu proses sharing memori dengan beberapa thread ya. Jadi, kalau di Java misalnya teman-teman saat kita bikin aplikasi Java-nya, saat kita running, maka dalam satu proses itu kita bisa buat beberapa thread. Nah, berbeda di dalam Dart ya maksud saya. Di dalam Dart, kode program berjalan dalam yang namanya isolates. Yaitu, isolates memiliki memori, queue, thread, dan juga event loop sendiri yang terpisah. Jadi, kalau kita bayangkan yang sebelumnya kita bahas ya, yang kotak yang event loop itu sebenarnya dia adalah isolates kalau di Dart namanya. Nah, tenang aja, walaupun misalnya defaultnya
kita ada yang namanya main isolates ya. Jadi isolates utama itu memang isinya cuma satu thread ya, dan satu antrian saja. Teman-teman nggak usah khawatir. Kita juga bisa membuat beberapa isolates di Dart-nya. Nah, tapi tiap isolates itu akan terpisah secara memori, antrian, dan juga thread, dan juga event loop-nya. Walaupun di aplikasi Dart yang sama. Jadi ini salah satu keuntungannya sebenarnya ya, kalau kita menggunakan Dart. Jadi dia akan dibedakan. Jadi seakan-akan saat kita membuat aplikasi Dart jalan dalam sebuah proses, nah ketika dibikin sebuah thread baru, itu kan tidak bisa ya kalau di Dart. Maka kita akan membuat yang namanya isolates. Nah saat kita membuat isolates, itu otomatis dia di dalamnya sudah ada thread-nya, sudah ada queue-nya, dan juga sudah ada event loop-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi satu isolates itu ya, itu sudah ada dalamnya ada queue-nya, antriannya, lalu ada event loop thread-nya ya. Jadi thread-nya yang siap mengerjakan isi tugas-tugas yang ada di antrian ini. Jadi di dalam Dart itu tidak bisa membuat thread saja, itu nggak bisa. Jadi kita bisanya buat yang namanya isolates. Jadi kita buat dalam satu isolates ini. Nah, tapi tenang aja ketika teman-teman misalnya butuh proses, saya butuh prosesnya tidak cuma concurrent, saya pengen paralel misalnya, seperti itu. Nah, kita bisa buat isolates yang kedua misalnya. Nah, atau misalnya, saya juga mau membuat yang lebih dari 2, itu juga bisa, tinggal teman-teman buat lagi. Tapi ingat, di dalam Dart, saat kita bikin isolates, itu isinya, ya, jadi tidak hanya thread saja, tapi ada thread, ada event loop-nya, ya, ada juga queue-nya atau antriannya. Oke, pertanyaannya, kalau saat kita membuat isolates, otomatis dia berbeda gitu ya, secara nanti istilahnya itu independen gitu ya, tiap isolates-nya. Pertanyaannya bagaimana cara komunikasi antar isolates-nya kalau gitu. Misal saya di sini melakukan pekerjaan, setelah selesai saya mau kerjaannya dilakukan di isolates ini misalnya gitu ya. Nah, gimana? Nah, walaupun secara memori, antrian, thread, dan juga event loop-nya adalah berbeda, tapi antar isolate bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, selain itu, salah satu keuntungannya menggunakan isolate, kita tidak perlu takut dengan adanya rest condition ya, atau locking ketika menjalankan beberapa thread ya, atau beberapa isolates. Karena tiap thread itu akan berjalan di isolates yang berbeda-beda. Tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Jadi karena dia itu sebenarnya di sini ada single thread, jadi teman-teman tidak perlu takut tentang ada istilahnya rest condition dan sebagainya. Nah, salah satunya kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman seperti misalnya Java atau misalnya Golang, walaupun mirip seperti Dart, cuma perbedaannya adalah kalau di Golang dan Java dia itu masih sharing memori di sini ya. Jadi masih sharing memori untuk beberapa thread-nya. Makanya kadang-kadang kejadian rest condition itu sering kejadian. Tapi kalau di Dart itu aman. Kenapa? Karena dia cuma single thread ya. Jadi dalamnya cuma prosesnya satu thread doang. Artinya dia tidak akan kemungkinan rest condition-nya kecil gitu ya. Dan selain itu, teman-teman nggak usah khawatir ketika di sini misalnya crash dan sebagainya, dia akan aman dari isolates yang lain. Karena dia terpisah secara memori, ya, queue, dan juga thread-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau berkomunikasi, gitu ya, cara komunikasinya pun agak sedikit berbeda. Cara komunikasinya nanti kita bisa misalnya ketika mengirimkan pekerjaan gitu ya, nanti selesai dieksekusi sama si event loop thread-nya. Nah, kita bisa mengirim datanya ke misalnya isolate selanjutnya. Tapi dari sini bukan langsung dikerjakan oleh si thread-nya, tapi tetap datanya kita kirim ke antrian. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya itu adalah kita mengirimkan data ya. Nanti juga kita bisa menerima data dengan cara nanti si thread ini ya. Nah, event loop thread ini dia akan mengirimkan data lagi, balik lagi ke queue ini. Nah, nanti kita bahas lebih detail ya pas prakteknya ya, bagaimana cara komunikasi di isolates ini. Nah, tapi intinya teman-teman harus paham dulu konsepnya ya, seperti ini. Kenapa? Karena Dart itu agak sedikit berbeda konsepnya dengan bahasa pemrograman seperti biasanya. Kalau biasanya bahasa pemrograman yang lain itu rata-rata ya pakai thread aja gitu ya. Atau misalnya pakai konsep thread yang lebih ringan, contohnya seperti Golang atau Kotlin. Nah, tapi kalau di Dart, dia konsepnya menggunakan isolate. Oke, sebelum kita mulai praktek, kita akan buat project terlebih dahulu ya. Nah, di sini biar tidak lama, kita akan lanjutkan project sebelumnya ya, dari kelas sebelumnya. Jadi kita akan clone project belajar.unit-test. Nanti kita akan clone, kita akan buat dengan nama project baru.
Oke, kita akan buka ya, belajar Dart unit testnya. Nah, kita akan clone ya, menggunakan git. Nah, di sini saya akan copy. Oke, saya akan coba clone ya. Saya akan masuk dulu ke tempat saya biasa praktek ya, ke folder. Development misalnya, biasanya saya simpan di YouTube, Dart. Oke, saya coba ls-l. Nah, ini project-project saya sebelumnya. Kita akan git clone ya, ini. Nah, tapi nama foldernya kita ganti menjadi belajar Dart asing. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita akan masuk belajar Dart asing ya. Nah, selesai. Nah, lalu teman-teman silakan download dulu ya library-library yang dibutuhkan. Dart, pub, get. Oke, selesai, sudah download semua. Sekarang silakan teman-teman buka ya menggunakan editor ya, atau text editor atau IDE yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan membukanya ya menggunakan Android Studio. Sekarang kita bahas tentang future. Tipe data future di Dart itu mirip seperti di bahasa pemrograman yang lainnya. Kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman lain seperti Java, di sana juga ada tipe data yang namanya future. Atau kalau teman-teman sudah belajar tentang bahasa pemrograman JavaScript, di JavaScript ada tipe data yang namanya promise. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, apa itu future? Future itu adalah hasil ya dari asynchronous computation. Jadi biasanya kalau kita bikin sebuah function misalnya yang mengembalikan data gitu ya, itu biasanya kita langsung sebutkan tipe datanya. Misalnya string, atau misalnya integer, atau tipe data kelas yang lainnya misalnya. Nah, bagaimana kalau function tersebut merupakan function yang sifatnya adalah asinkronus gitu ya, yang jalannya mungkin bisa concurrent atau juga paralel. Nah, di Dart itu teman-teman bungkus ya tipe datanya menggunakan tipe data future. Jadi biasanya tidak mengembalikan tipe data misalnya string, tapi kita bungkus stringnya itu di dalam tipe data future. Jadi ini mirip seperti collection ya, cuma bedanya kalau collection itu membungkus data ya. Nah, tapi dia tetap sinkronus, tapi kalau yang future itu dia asinkronus. Nah, jadi anggap saja seperti return value yang value-nya ketika nanti ada gitu ya. Kalau proses async computation-nya ya atau proses asinkronusnya itu selesai berjalan. Nah, kalau teman-teman ingin lihat detailnya, teman-teman bisa baca di sini. Jadi ada sebuah kelas namanya adalah future. Nah, ini tipenya adalah generic ya. Jadi teman-teman nanti bisa tentukan nanti tipe future ini dia isi datanya apa. Jadi ini mirip seperti collection gitu ya, tapi ini untuk tipe data yang balikannya adalah asinkronus. Oke, kita bahas tentang future state. Nah, yang namanya computation ya, atau misalnya proses yang berjalan asinkronus, itu pasti bisa gagal atau juga sukses. Karena kan dia jalannya secara asinkronus gitu ya. Jadi kita tidak tahu nih nantinya itu dia akan sukses atau gagal. Tergantung nanti hasil dari proses computation-nya. Nah, future di Dart itu memiliki dua states ya. Nah, yang pertama adalah uncompleted. Nah, artinya future belum memiliki value. Nah, kenapa belum memiliki value? Itu kemungkinan karena proses computation-nya belum selesai. Jadi misalnya ketika teman-teman jalankan gitu ya, proses asinkronusnya, nah pertama state-nya itu adalah uncompleted. Artinya dia belum memiliki value. Biasanya karena prosesnya belum selesai. Nah, setelah selesai, maka state-nya akan berubah menjadi completed. Completed artinya future-nya sudah memiliki value hasil dari asynchronous computation-nya. Nah, tapi perlu diingat, value di sini ini bisa sukses atau gagal. Karena kan prosesnya asinkronus, jadi belum tentu sukses, bisa aja gagal. Nah, beda kalau yang sebelumnya ya, kalau kita bikin di kode yang sinkronus, kalau gagal biasanya ada throw exception misalnya seperti itu, atau throw error. Nah, kalau di sini itu enggak. Jadi nanti future-nya isinya error, seperti itu. Jadi bukan throw exception. Oke, kita bahas tentang future value. Jadi future itu adalah tipe generik ya, seperti yang tadi kita lihat. Nah, di mana dia sebenarnya akan menyimpan data aslinya ketika nanti complete. Jadi misalnya kalau kita mau ada sebuah function asinkronus yang return value-nya adalah string,
maka kita bungkus berarti dalam future jadi seperti ini, future string. Atau kalau ingin buat sebuah function asinkronus yang return value-nya adalah integer, nah jadi kita bungkus menjadi future integer. Nah, jikalau future tidak mengembalikan nilai apapun, misalnya teman-teman mau bikin proses asinkronusnya seperti void, seperti biasa gitu ya, nggak mengembalikan apapun. Kita juga bisa bungkus dalam future. Jadi dia future void seperti ini. Jadi sekarang kebayang ya, jadi semua kode asinkronus gitu ya, teman-teman bisa bungkus dalam future. Jadi nanti semua function-nya, return value-nya berupa future. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat future? Ada banyak sekali cara teman-teman bisa membuat future. Jadi kita bisa lihat ya di dokumentasi tadi itu ada banyak sekali konstruktor yang ada ya untuk kita bisa gunakan membuat future. Nah, pertama kita bisa gunakan konstruktor langsung future, di sini computation-nya. Ya, di sini adalah function computation-nya. Ini adalah membuat future dengan computation function. Jadi nanti tinggal teman-teman masukkan di sini ya function-nya. Nah, atau kita bisa gunakan future titik delayed ya. Oh, di sini durasi delay-nya ya. Jadi ditahan gitu ya. Berapa lama gitu ya. Lalu di sini adalah computation-nya. Jadi contohnya di sini duration-nya adalah 5 detik. Artinya setelah 5 detik baru computation-nya dieksekusi. Nah, atau teman-teman mau langsung membuat future yang isinya error. Teman-teman bisa gunakan future titik error. Langsung di sini errornya apa. Atau kalau teman-teman langsung mau membuat future yang ada value-nya. Teman-teman bisa gunakan future titik value. Nah, di sini value-nya apa. Jadi, teman-teman bisa lihat ya lebih detail di API documentation yang future yang tadi sebelumnya sudah kita buka di awal. Oke, sekarang kita akan coba buat ya. Jadi, kita akan coba buat sebuah function namanya hello. Nah, tapi di sini dia akan melakukan print programmer zaman now. Tapi kita ingin ini kodenya itu jalan secara asinkronus gitu ya. Jadi, dia jalan sendiri. Setelah 2 detik baru di sini computation function-nya baru dieksekusi. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Jadi di sini return value-nya kita gunakan future void. Nah, nanti ketika kita panggil hello, lalu kita pakai print done, ini harusnya ketika kita panggil hello, dia jalan secara asinkronus. Jadi tidak harus ditunggu selama 2 detik. Jadi nanti ini langsung jalan, nanti di bawahnya kodenya langsung dieksekusi. Jadi harusnya keluarnya adalah done terlebih dahulu ya. Karena hello-nya kita prosesnya selama 2 detik, baru nanti hello-nya yang programmer zaman now ini keluar. Untuk lebih jelas, kita coba langsung ya praktekkan. Oke, kita akan buat di sini ya, di dalam folder bin, saya akan buat sebuah file baru, ya, file Dart, namanya adalah future misalnya ya. Oke, kita akan buat main function. Lalu di sini, nah seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau membuat sebuah asynchronous function, kita harus buat menggunakan future return value-nya. Ya. Nah, lalu di sini, dia return value-nya apa? Misalnya, oh saya tidak mau ada return value atau tidak ada datanya. Ya udah kita gunakan void seperti ini. Lalu contohnya namanya adalah hello. Oke, selesai. Nah, lalu di sini kita coba ya, return future titik delayed contohnya ya. Lalu duration contohnya second 2 seperti ini. Lalu kita bikin di sini. Nah, di sini computational function-nya ya, yang nanti akan dieksekusi. Contohnya di sini saya mau print saja programmer zaman now. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba panggil ya hello-nya. Lalu kita print di sini done. Selesai. Nah, kalau kodenya dia bukan ini ya, bukan asinkronus, harusnya kan berarti yang keluar adalah ini dulu ya, print programmer zaman now karena dipanggil di sini, lalu baru print done. Tapi karena kita tahu sekarang ini adalah asynchronous function ya, kita bisa lihat dari return value-nya adalah future. Jadi harusnya ini nanti jalan, lalu secara asinkronus dia jalan sendiri, lalu baru print-nya jalan. Jadi harusnya yang keluar ini adalah print dan dulu, baru setelah itu yang hello-nya. Untuk memastikan kita coba jalankan. Oke, saya coba jalankan.
Nah, lihat keluar done dulu ya. Lalu keluar programmer Zamano setelah 2 detik. Nah, jadi ini tentang future. Jadi kedepannya kita akan selalu menggunakan tipe data future ini gitu ya. Jadi setiap teman-teman mau bikin sebuah function yang function yang sifatnya asinkronus, selalu pastikan teman-teman mengembalikan datanya berupa future. Sekarang kita bahas tentang future method. Future itu memiliki banyak sekali metode ya yang bisa kita gunakan untuk meregistrasikan callback atau function yang akan dipanggil nanti ketika perubahan state terjadi di dalam si future-nya. Tentu saya lihat dokumentasinya di sini ya, ada banyak sekali sebenarnya function-nya. Kita akan bahas beberapa yang memang sering digunakan. Nah, yang pertama adalah when complete. Dari namanya kita bisa tahu ya, when complete, jadi ketika complete. Jadi ketika sebuah feature itu complete ya, datanya dari tadinya sebelumnya adalah incomplete menjadi complete. Nah, itu dia akan memanggil function yang akan kita masukkan di sini. Jadi di sini kita bisa tambahkan ya callback function-nya. Nah, perlu diperhatikan kalau when complete itu dia bisa sukses atau gagal. Jadi pastikan teman-teman cek lagi gitu ya. Ketika ini dia itu sukses atau gagal. Nah, kalau teman-teman pengen fokus misalnya, oh saya pengen menambahkan sebuah callback function ya, ketika sukses saja. Nah, kita bisa gunakan yang metode then. Jadi kalau then ini bisa sukses atau gagal. Teman-teman tinggal tambahkan callback fungsinya di sini. Nanti dia akan dieksekusi ketika sukses saja. Nah, selain itu untuk then juga bisa digunakan seperti merubah gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar di data collection, kita bisa ada metode untuk transform gitu ya, mengubah data. Nah, ini juga sama. Kalau teman-teman pengen bisa ubah, nah, itu bisa teman-teman gunakan then. Jadi then ini teman-teman bisa callback-nya mengembalikan return data R misalnya ya, atau tipe data yang lainnya. Nah, otomatis nanti dia yang tadinya tipe data T, itu bisa menjadi future tipe data R, seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman ingin fokus mendeteksi ketika terjadi complete-nya error saja, teman-teman bisa gunakan on error. Jadi on error, nanti teman-teman tambahkan callback gitu ya. Nah, ini juga ada parameter error dan stack trace-nya kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya. Nah, ini juga sama seperti then, dia juga bisa digunakan untuk mengubah tipe datanya menjadi tipe data yang baru. Contohnya misalnya teman-teman manggil sesuatu gitu ya, function-nya, ketika error kita pengen balikan data yang lain saja misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan dengan mengembalikan return data yang baru, contohnya di sini adalah R. Nanti hasilnya di sini adalah future dengan data yang baru tersebut. Atau kalau teman-teman, oh saya nggak peduli kalau error, ya udah lakukan sesuatu. Nah, kita bisa gunakan yang catch error. Jadi kalau catch error memang fokus untuk melakukan sesuatu saja ketika terjadi error. Nah, kalau on error, selain dia bisa melakukan sesuatu, dia juga bisa mengembalikan nilai yang baru. Ya, teman-teman bisa gunakan ya function-function ini atau metode-metode ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita akan coba ya satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang then method. Jadi contohnya kita punya sebuah function. Di sini adalah say hello, contohnya ya. Nah, parameternya name. Nah, ini adalah sebuah asynchronous function. Balikannya adalah future string. Nah, lalu kita coba bikin di sini misalnya return future delay. Kita akan delay selama 2 detik gitu ya. Lalu kita akan return hello plus nama yang ada di parameter ini. Jadi ketika dipanggil, kita return datanya itu sekitar 2 detik kemudian. Nah, selanjutnya misalnya kita bisa panggil say hello echo. Nah, saya pengen ketika misalnya selesai ya atau hasil dari datanya complete gitu ya. Nah, saya mau melakukan sesuatu. Contohnya, saya mau print datanya. Jadi kita bisa gunakan titik then ya. Value yang kita nanti terima gitu ya, nanti kita print si value-nya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Jadi setelah say hello, kita tambahkan then apa? Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Saya akan buat namanya adalah future method ya filenya. Oke, kita akan buat future, lalu di sini string, say hello, string name. Oke, selanjutnya kita gunakan return future delay. Duration-nya contohnya 2 detik. Lalu kita akan di sini balikan misalnya return hello name.
Selesai. Kita buat main functionnya. Jadi kita say hello, seperti ini, echo. Nah, nanti ketika complete kan dia harusnya balikannya adalah hello echo gitu ya. Nah, tapi saya pengen setelah saya dapat balikan datanya, saya mau print datanya. Nah, kita bisa gunakan contohnya then ya. Kalau misalnya sudah dapat datanya, saya mau lakukan apa? Contohnya saya mau print value-nya. Oke, kita coba print done untuk memastikan apakah dia jalan asinkronus atau tidak. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, dan dulu keluar setelah 2 detik ya, baru dia hello echo. Nah, ini kalau kita tidak pernah panggil seperti ini, gitu ya. Nah, kita coba running. Setelah 2 detik, nah selesai, gitu ya. Karena di sini cuma mengembalikan return hello echo. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu setelah menerima datanya, kita bisa gunakan then. Ingat ya, then ini terjadi kalau dia sukses. Kalau error, then ini tidak akan dieksekusi si function yang ada di sininya. Oke, selanjutnya misalnya kita akan coba simulasi on error gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan contohnya return tetap yang sama tadi gitu ya. Di sini sukses. Nah, lalu ketika di sini on error, saya mau misalnya ganti datanya menjadi fallback seperti itu. Nah, harusnya sih di sini dia tidak dieksekusi ya, karena di sini kebetulan sukses. Nanti kita coba simulasi kalau yang error seperti apa. Oke, jadi kita bisa gunakan contohnya saya say hello, tapi ternyata misalnya kalau dia error, on error, saya mau ganti, tadinya kan mengembalikan data error gitu ya, saya mau ganti menjadi misalnya fallback seperti ini. Nah, ini bisa, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Ya. Oke, kalau kita coba running, setelah 2 detik, harusnya tetap keluarnya hello echo. Tapi kita coba ya simulasikan error. Contohnya di sini saya throw error seperti ini ya. Nah, artinya feature ini akan mengembalikan error gitu ya. Nah, jadi di sini harusnya dia akan manggil on error, lalu di sini ada errornya ya. Stack trace-nya apa? Nah, kalau gitu saya akan ganti nilainya menjadi fallback. Nah, selanjutnya berarti ke bawahnya, sekarang nilai future-nya sudah berubah menjadi fallback. Kita coba. Nah, lihat hasilnya dia fallback. Karena di sini kita ubah menjadi fallback. Jadi artinya kalau terjadi error, saya bisa ubah datanya mau menjadi apa. Contohnya misalnya menjadi fallback. Jadi yang ke bawahnya selanjutnya ya, ketika dapat otomatis dia fallback. Kecuali di sini sukses gitu ya. Jadi kalau ini sukses, tidak error, kita coba running lagi, dia harusnya tetap keluarnya yang then-nya, yang on error-nya tidak akan dieksekusi. Nah, pertanyaannya, kenapa then-nya tetap dieksekusi walaupun error gitu ya? Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan error gitu ya, throw error, tapi kenapa di sini then-nya dieksekusi? Hal ini karena oleh function on error-nya dia diubah. Jadi saya hello, di sini kan dia akan error gitu ya. Nah, tapi di sini itu diubah. Tadinya error, dia ubah menjadi data namanya fallback. Nah, ini. Nah, artinya kalau di sini sudah diganti menjadi fallback, berarti di sini sudah tidak error lagi. Jadi dia sudah menjadi sukses lagi. Makanya yang ini dieksekusi. Makanya teman-teman nggak usah bingung ya. Kenapa? Kecuali kalau teman-teman ini tidak ada nih. Ini saya komen gitu ya. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, lihat. Error kan? Jadi keluar seperti ini. Jadi dia tidak akan dipanggil yang then-nya. Dia malah keluarnya error seperti ini. Jadi on error ini cocok kalau teman-teman istilahnya itu melakukan fallback. Kalau terjadi error, teman-teman mau ganti datanya menjadi apa. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas yang catch error. Jadi kalau teman-teman misalnya mau hanya melakukan sesuatu saja tanpa merubah gitu ya, ketika terjadi error, kita bisa gunakan yang catch error. Jadi jangan menggunakan on error. Kalau on error, otomatis dia diubah ya menjadi data yang lainnya. Tapi kalau catch error, teman-teman mau melakukan sesuatu ketika terjadi error. Jadi seperti kalau di kode biasa itu seperti try catch-nya gitu ya, kalau di catch error ini. Oke, ini contohnya misalnya, teman-teman bisa gunakan contohnya catch error seperti ini. Jadi kalau di sini contohnya return-nya adalah error, jadi harusnya
dia masuk ke sini. Untuk memastikan kita coba ya, kita coba langsung. Oke, ini saya komen dulu on error-nya. Jangan sampai pakai on error. Kenapa? Karena nanti otomatis dia ditranslate menjadi fallback dan otomatis dia menjadi sukses gitu ya. Nah, kita mau tetap error misalnya. Jadi tinggal catch error gitu ya. Lalu di sini misalnya error, kita print misalnya error with message, error message. Oke, ini biar lebih mudah, saya akan komen. Kita ganti langsung aja menjadi return future titik error. Errornya misalnya adalah exception. Oops. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, lihat. Dia masuk ke sini ya. Error with message oops. Seperti ini. Karena di sini dia balikannya adalah error. Jadi then-nya pun dia tidak dieksekusi gitu ya. Jadi dia langsung masuk ke catch error. Kecuali teman-teman misalnya ubah menjadi return misalnya future titik langsung aja gitu ya. Value misalnya echo. Seperti ini. Sorry, jangan echo ya. Hello maksudnya. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya lihat. Hello, echo. Yang catch error-nya tidak dieksekusi. Nah, kalau dia error, ya, baru dieksekusi. Kita coba running lagi. Nah, hasilnya error with message oops. Nah, jadi kalau teman-teman pengen melakukan sesuatu ya, ketika terjadi error, teman-teman bisa gunakan catch error. Nah, yang terakhir kita bahas tentang when complete. Jadi kalau when complete itu nggak peduli ya, dia itu mau sukses atau gagal, dia akan dieksekusi. Jadi kalau di try catch itu mirip seperti finally-nya. Gitu ya. Nah, kita akan tambahkan when complete contohnya di sini. Jadi apapun itu yang terjadi, mau error, mau gagal, mau sukses atau gagal, kita akan print misalnya done future. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan misalnya when complete gitu ya. Contohnya saya print done future. Oke, kita coba running ya. Coba running. Nah, lihat dia keluar done future. Walaupun di sini terjadi error. Nah, kalau sukses contohnya, saya jadikan sukses di sini, kita coba running lagi. Nah, lihat, done future tetap dieksekusi. Jadi nggak peduli dia sukses atau gagal ya, karena memang yang penting adalah complete si future-nya. Jadi ketika sudah complete, maka akan dieksekusi yang callback function di sininya. Jadi ini adalah function-function yang ada di future. Jadi teman-teman bisa gunakan ya untuk menerima ya atau istilahnya itu mendengarkan ketika terjadi perubahan data di dalam si future-nya. Sekarang kita bahas tentang transform future. Metode then itu yang ada di dalam future bisa digunakan untuk mengubah bentuk isi future-nya menjadi future dengan tipe data yang lain gitu ya. Jadi teman-teman juga tidak hanya bisa gunakan then ini gitu ya untuk melakukan listen gitu ya, atau menambahkan callback function ketika si data future-nya itu sukses. Teman-teman juga bisa melakukan transformasi gitu ya, menjadi tipe data future yang lainnya. Nah, caranya kita cukup returnkan value yang baru di dalam callback then-nya. Jadi ini mirip seperti map di dalam si tipe data collection. Oke. Contohnya seperti ini. Kita punya sebuah function future gitu ya. Di sini balikannya adalah future string. Nah, teman-teman bisa manipulasi nih. Contohnya, ketika kita panggil si asynchronous function-nya, then value-nya mau saya split menjadi split menggunakan spasi. Otomatis di sini berubah nih, future-nya menjadi future list. Lalu saya reverse, list-nya dibalikan. Nah, selain itu, di sini kan tetap list ya, cuma berarti list-nya kebalik ya. Nah, lalu saya pengen list-nya saya ubah lagi menjadi uppercase setiap datanya. Jadi di sini tetap listnya kebalik tapi dia menjadi uppercase. Nah, terakhir selanjutnya misalnya saya mau print setiap data di dalam si listnya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini ya. Jadi lihat banyak sekali. Jadi ini ditransform menjadi tipe data baru, transform lagi menjadi tipe data baru, transform lagi menjadi tipe data baru, dan terakhir kita print si data list terakhirnya. Oke, kita coba ya sekarang.
Oke, kita buat name ya, di mana di sini return kan langsung saja future titik value, contohnya Eko Kurniawan Kanedi. Nah, kita buat main functionnya. Jadi kita panggil name misalnya. Nah, kita bisa lihat name ini balikannya adalah future string ya. Nah, kita bisa transform contohnya ya menggunakan then. Nah, value ini ya, kalau kalian perhatikan, value ini adalah string tipe datanya ya, karena ini adalah future string. Nah, saya akan titik split gitu ya. Ketika saya split, dia harusnya berubah menjadi tipe data list string. Jadi nanti selanjutnya dia adalah future, isinya adalah tipe data list string. Oke, kita split menggunakan spasi seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya saya tambahkan then lagi. Nah, then lagi. Nah, value ini, kalau kalian perhatikan, sekarang value-nya bukan lagi string, karena di sini sudah kita transform menjadi list string, di mana di sini harusnya isinya adalah Eko, ya, yang pertama, yang kedua Kurniawan, dan yang ketiga adalah Kanedi, listnya itu. Oke, jadi di sini value-nya misalnya saya mau titik reverse, gitu ya. Jadi saya mau balikan. Ketika saya reverse, dia harusnya sekarang berubah menjadi iterable string. Jadi tipe datanya menjadi future iterable string. Jadi di sini kalau kita tambahkan komen, ini berubah menjadi future list string seperti ini. Ini berubah menjadi future iterable string seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya misalnya saya tambahkan then lagi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan value-nya ya. Lihat, di sini menjadi iterable string. Nah, setiap value, misalnya saya mau tambahkan map function menjadi to uppercase. Nah, ini tetap sama ya, menjadi harusnya tetap future iterable string, tapi isinya menjadi uppercase semua datanya. Nah, setelah itu terakhir misalnya, then lagi, saya mau print si value-nya atau iterable string-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba sekarang tambahkan print dan untuk memastikan ini jalannya secara asinkronus. Kita coba running. Nah, lihat hasilnya dan terlebih dahulu ya, karena ini adalah sinkronus. Lalu di sini lihat yang keluar adalah Kanedi Kurniawan Eko. Jadi yang tadinya Eko Kurniawan Kanedi, di sini saya split menjadi future list string. Lalu saya reverse ya, saya balikan. Di sini menjadi future iterable string dan terbalik datanya Kanedi Kurniawan Eko. Lalu di sini tiap datanya kita map ya menjadi uppercase. Jadi kita besarkan semuanya nih tiap katanya. Otomatis namanya menjadi Kanedi huruf besar semua, Kurniawan besar semua dan juga Eko besar semua. Nah, selanjutnya di sini saya print data iterable-nya. Nah, jadi ini salah satu kelebihan kalau kita menggunakan future gitu ya. Jadi function then-nya bisa kita gunakan untuk memanipulasi data yang masuk ke dalam si future-nya. Jadi teman-teman bisa ubah lagi menjadi beberapa proses transformasi. Sekarang kita bahas tentang try catch finally. Oke, jadi menggunakan future, kita tidak bisa menggunakan perintah try catch finally, karena memang itu untuk kode yang sinkronus. Nah, tapi dengan menggunakan beberapa metode di dalam future, kita juga bisa implementasikan try catch finally ya. Jadi kita bisa gunakan then untuk istilahnya itu try-nya, catch error untuk catch-nya, dan juga when complete untuk finally-nya. Jadi kurang lebih kodenya kita bisa seperti ini. Jadi contohnya kita panggil sebuah function yang balikannya adalah future, lalu then-nya kita mau try melakukan apa gitu ya. Lalu kita bisa tambahkan catch error ya, kalau terjadi error, dan juga when complete, ini bagian yang finally-nya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Kita akan coba ya, apakah benar sesuai dengan try catch finally atau tidak. Oke, kita akan buat dulu future ya. Di sini adalah tipenya string misalnya. Saya hello, lalu di sini sama name seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu misalnya kita coba return yang sukses dulu ya. Future titik value misalnya hello name.
Oke, lalu kita print di sini dan lalu di sini saya panggil say hello misalnya echo. Nah, lalu kita tambahkan then. Kita coba try di sini saya print. Oke, sorry, print value-nya. Nah, lalu catch error ya, kalau terjadi error misalnya. Lalu di sini misalnya error. Kalau error saya mau print misalnya error with message. Error titik message. Nah, lalu saya tambahkan when complete lagi kalau saya sudah selesai ya. Entah itu sukses atau gagal, saya mau print all done. Nah, seperti ini. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, di sini hello echo, ya benar, try. Karena di sini sukses gitu ya, dia keluarnya tetap all done. Nah, gimana kalau saya simulasi yang error? Jadi kita di sini returnkan future error, misalnya exception oops ya. Nah, kita coba running lagi. Nah, lihat dia error with message oops ya, tapi tetap all done-nya dipanggil. Jadi ini mirip finally. Jadi dia tetap dipanggil. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau coba melakukan hal seperti try catch finally ya kalau menggunakan feature. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya gimana cara implementasi try catch finally kalau teman-teman menggunakan feature. Jadi cukup menggunakan then, catch error, dan juga when complete metodenya.